saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Natiyampi buddhang saranang gacchami. Satiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Natiyampi dhammang saranang gacchami. Satiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Natiyampi sanghang saranang gacchami. Satiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Managamanang paripunang. Amabante. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Dinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Rameraya maca pamadatana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Maja Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Mani panca sikkhapadani silena sukating yante. Silena boga sampada. Silena niputing yante. Tasma silang wisodaye. Amabante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya adalah pembacaan Dhammapada. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Selanjutnya saya akan membacakan Dhammapada. Dhammapada. Pandita Wagga. Bab 6, syair 78. Nak pace pakai mithe nak pace urisa dhamme paceta mithe kalyani paceta urisuttame. Jangan bergaul
dengan orang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Tetapi bergaulah dengan sahabat yang baik. Bergaulah dengan orang yang berbudi luhur. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Ramani Lince, luar biasa. Saya dhamma padanya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Ini acara utama yang kita tunggu-tunggu akan berlangsung. Mungkin dari peserta yang mungkin via YouTube, Zoom, atau TV, siapa mungkin ingin tahu siapa sih pembicara pada malam hari ini? Kalau tidak salah adalah Bante Dagono Tera. Nah, sebelum Bante memberikan uraian dhamma, sebaiknya kita tahu background latar belakang. Silakan profil Bante. Nama Biku Indagono Tera. Penahbisan Biku Upasampada. Nama penahbisan Indagono, tempat penahbisan Padepokan Dhammadippa Arama, Batu Malang. Tanggal penahbisan Bante 18 Maret 2007. Nama upajayanya Yang Mulia Sukemo Mahatera. Nama Kamawacarya Biku Dhammadiro Tera. Nama Anusawana Carya Biku Atimedo Tera. Beliau saat ini sebagai Padesanayaka Sumatera Utara dan Riau. Hingga Bante sering berada di Medan ya, Bante. Jadi kita jarang-jarang ketemu nih, Bante. Baik, teman-teman yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, Bante akan membawakan satu topik yang luar biasa, melewati realita kehidupan dengan kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, Bante silakan membabarkan uraian dhammanya kurang lebih sekitar 45 menit. Nanti kami akan isi tanya jawab dari peserta Bante. Silakan Bante. Ya, selamat malam. Namo Buddhaya, Stuti-Hotu. Ibu Bapak serta saudara sedama yang bahagia, pada malam hari ini kita berjumpa lewat acara SPD ya, diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember ya, lewat online ya. Ya, semoga bisa dimengerti apa yang akan saya sampaikan dan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak dimanapun Anda berada, sehingga nanti bisa menambah pengetahuan serta juga wawasan tentang ajaran Sang Buddha, sehingga nanti bisa menjadikan kondisi supaya Ibu Bapak tumbuh di dalam sadha atau keyakinan. Dengan cara semacam ini maka diharapkan Buddha Dhamma bisa lestari. Ibu Bapak serta saudara sedama yang berbahagia, malam ini saya akan menguraikan tema melewati realita kehidupan dengan kebijaksanaan. Jadi kita sebagai manusia kan tentunya menjalani hidup ya. Menjalani hidup sejak lama, itu sejak kita ada di rahim seorang ibu. Berproses mengalami lahir mati, ulang kali.
dalam mengarungi kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Karena tanpa awal, tanpa akhir ini sulit diketahui kapan kita awal dari kehidupan kita. Tetapi hidup kita itu berproses terus, ya, melewati lautan samsara, mengalami berbagai macam tumimba lahir. Nah, saat ini kita sudah beruntung lahir di alam manusia. Nah, kelahiran kita di alam manusia ini adalah karena kita punya kondisi-kondisi yang cukup, ya, untuk bisa lahir di alam manusia. Setiap makhluk itu punya kesempatan yang sama untuk lahir di alam manusia, juga masih punya kesempatan untuk lahir di alam yang menderita atau alam apa ya, alam binatang, alam neraka, bisa juga alam setan. Atau mungkin kita juga punya kesempatan untuk lahir kembali di alam dewa ketika kita punya kondisi yang cukup, yaitu memiliki moralitas, memiliki kebijaksanaan, memiliki kemurahan hati, serta juga memiliki keyakinan. Memungkinkan juga kita bisa lahir di alam Brahma ketika kita berlatih meditasi dan mencapai tingkat 3 jana. Itulah secara singkat hidup selalu bergulir dari satu jenis, satu alam ke alam yang lain, tergantung dari kekuatan karma yang kita miliki, terus berputar. Ya. Nah, saat ini kita sedang berada atau sedang lahir di alam manusia. Lahir dalam manusia ini juga suatu keberuntungan. Nah, sungguh beruntungan, karena dijelaskan di dalam Dhammapada, sungguh sulit orang dapat untuk terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Tetapi yang sulit ini, kita sudah saat ini terlahir sebagai manusia. Juga dikatakan sungguh sulit untuk hidup di alam manusia. Mengapa? Ya, karena alam manusia ini adalah alam percampuran ya, antara penderitaan juga kebahagiaan di alam manusia yang ada. Ya, inilah yang berbagai macam bentuk kesulitan yang akan kita jumpai karena hidup kita sebagai manusia ya harus betul-betul diperjuangkan. Tidak serta-merta tiba-tiba kita bisa memperoleh suatu cita-cita tanpa adanya perjuangan. Ketika berjuang untuk mempertahankan hidup, nah di situ juga harus ada tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, masalah-masalah yang kita jumpai, serta juga ada memungkinkan persaingan-persaingan di antara kita. Hidup ini harus betul-betul diperjuangkan dengan baik kalau kita ingin melewati hidup dengan penuh kebahagiaan. Nah, maka kita harus bisa memiliki pengertian terhadap kehidupan yang kita jalani. Ya, kita hidup sejak kapan? Ya, sejak itu sudah lama sekali. Tetapi kita berproses saat ini sedang ada di alam manusia. Ketika kita berada di rahim ibu bertumbuh ya, menjadi kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam kandungan, kemudian berkembang, lahir di alam manusia ini. Setelah itu bertumbuh dari mulai bayi, teman bertumbuh lagi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, dan akhirnya melewati selesai kita bisa meninggal kembali di alam manusia ini. Dan kemungkinan bisa lahir kembali di alam manusia atau bisa juga lahir di alam yang berbeda. Nah, tergantung dari tindakan, kondisi yang ada yang memungkinkan kelahiran kita muncul. Dan
cita kita, kesadaran ajal itu mau menuju kemana, kemudian disertai dengan karma, tindakan-tindakan, baik ucapan, meliputi yang baik dan buruk, dan kemudian diteruskan dengan kesadaran penyambung, pati sandi wihana. Nah, itu akan berjumpa dengan alam-alam yang cocok untuk kita. Nah, akan bergulir semacam itu selama kita berada di dalam lautan samsara. Nah, maka kita harus punya hal-hal, karena kita di alam manusia ini, ya, di alam manusia, karena alam manusia adalah percampuran, maka kita akan menjumpai hal-hal yang baik maupun tidak baik, hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena dikatakan di dalam dunia ini, di dalam dunia manusia itu akan mengalami yang namanya ataloka dhamma. Apa itu ataloka dhamma? Itu 8 kondisi dunia, yaitu dunianya manusia. Kadang kita mendapatkan ujian. Nah, kadang kita juga mendapatkan celah. Ya, hidup itu ya, kadang kalau kita ketemu di lingkungan yang baik, kemudian ada prestasi, ada hal-hal yang memuji kita karena mungkin prestasi, karena senang dengan kita, karena cocok, karena mungkin dapat pencapaian-pencapaian dari hasil kerja keras, kita berhasil, kita dipuji orang. Atau mungkin karena kita punya kepandaian, skill, akhirnya kita dipuji sama orang. Tapi sebaliknya, ada juga yang memungkinkan kita dicela orang. Kenapa? Ya, karena kita lalai. Ada yang celaan memang karena kritikan. Kalau ada celaan yang bersifat kritik, kita demi celah tapi demi kemajuan kita, ya kita harus bisa sebagai suatu cambuk supaya kita maju. Tetapi juga ada jenis celaan yang karena iri hati, ya itu diabaikan, nggak usah perlu ditanggapi. Kalau ada celaan yang karena rasa tidak suka, karena iri hati, karena faktor yang lain, karena benci, ya kita berikan saja. Nah, ada istilah yang mengatakan anjing menggonggong, khalifah berlalu. Ya, diabaikan saja. Karena di dunia ini kita hidup itu tidak mampu menyenangkan setiap orang. Walaupun kita sudah baik, ya apapun, kalau dasarnya ada orang yang tidak suka dengan kita, apapun yang kita lakukan menurut pandangnya ya tidak pernah benar. Kenapa? Ada muncul rasa tidak suka, maka kita membenci kata, maka kita dicela orang. Tapi celaan ini adalah celaan yang tidak perlu ibu bapak perhatikan, tetapi abaikan. Ketika ada celaan-celaan yang tanpa dasar, tanpa alasan yang kuat. Tapi kalau alasan karena ingin kita maju, dicela, dikritik, ya sebagai kritikan untuk kita harus bisa introspeksi diri. Jadi kita juga tidak serta-merta mempercayai segala hal yang kita dengar, kita lihat, apa kita dengar, ya kita harus cek dan dicek supaya tidak mudah terkena omongan, tidak mudah telinganya panas karena mendengar kata-kata yang menyenangkan untuk kita. Segalanya itu perlu ada pengecekan dan cek ulang segala informasi yang kita dapatkan, misalnya dengar dari orang lain. Itulah ada si A yang membicarakan kejelekan si B. Ada orang yang ngomong ke kita, ya jangan mudah percaya begitu saja. Tapi harus ada pengecekan fakta yang sebenarnya itu ada. Ini adalah baik untuk kita supaya kita tidak mudah
terprovokasi atau mudah terpengaruh dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain ketika kita tidak punya bukti nyata yang menjelaskan kita. Jadi perhatikan itu, tidak mudah percaya. Ini adalah kondisi yang kedua, dua kondisi ujian dan celaan. Yang ketiga adalah di dunia ini juga akan ada namanya kita hidup ya, kita punya mata pencarian atau mungkin ibu bapak berdagang. Ya kadang ibu bapak pasti akan mengalami untung, kadang ketika kita mendapatkan keuntungan yang didapat dari hasil kerja keras kita, ya, bisa menikmatinya dan merasa senang. Tetapi jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai lalai melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Terlalu senang, terlalu berlebihan senangnya ketika ibu bapak mendapatkan keuntungan. Tapi ya kita harus hendaknya tetap menyikapinya dengan hal yang wajar, karena setiap kali kita itu berusaha kemudian melakukan tindakan-tindakan bekerja dengan baik, ya, kita pasti akan mendapatkan keuntungan ketika apa yang kita ibu bapak jual ya. Tapi suatu saat nanti juga akan Anda ibu bapak alami saat kondisi memungkinkan untuk ibu bapak mengalami berbagai macam kerugian. Rugi di dalam ibu bapak bekerja, berdagang, ya, mengalami kerugian, mungkin persaingan, sedikit pembeli. Jadi semua akan bisa terjadi ketika ibu bapak berdagang. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini? Nah, kerugian muncul karena berbagai macam faktor hal yang mendukung kita itu mengalami. Ya, kita harus tetap tenang, tidak khawatir, dan tetap berbuat baik, menyikapi kondisi yang tidak menyenangkan kita, itu berupa kerugian ketika itu apa-apa. Ini semua adalah resiko. Setiap kali kita berdagang, pasti akan ada dua hal. Kalau nggak untung, itu resikonya orang. Itu tidak bisa terabaikan. Selalu akan muncul namanya untung dan rugi setiap kali ibu bapak beraktivitas menjadi seorang pedagang. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, ya, ini sudah 4 tadi ya. Terkenal dan tidak terkenal. Bahwa kondisi dunia ini ya, namanya hidup ya. Ada manusia yang karena karma baiknya bisa menjadi seorang yang terkenal. Jadi seorang pemimpin, pejabat tinggi, menjadi artis, menjadi bintang film, bintang sepak bola, atau menjadi penyanyi terkenal, ya, menjadi orang nomor 1, baik orang nomor 1 di lingkungan Indonesia atau di tingkat provinsi, menjadi orang nomor 1 tingkat kabupaten, ya, menjadi orang nomor 1 di tingkat kecamatan. Itu pasti akan menjadi orang yang atau kita punya keahlian, misalnya menjadi orang pandai, ya,
pandai, cerdas, punya keahlian melebihi orang pada umumnya, ya. Menjadi nomor orang satu karena keahlian kita. Menjadi pemahat bisa terkenal, menjadi pemain piano bisa terkenal, menjadi penari bisa terkenal, menjadi pokoknya profesi yang bisa menghasilkan kita menjadi orang mungkin ya bisa. Nah, ketika kita punya keahlian, punya skill yang mendukung supaya kita dikenal oleh banyak orang. Tetapi sebaliknya hidup kita juga akan bisa mengalami sebaliknya. Siapapun ya, kita itu tidak terkenal. Tapi minimal walaupun kita tidak terkenal, masih dikenal. Ya. Terkenal ya. Ya apa-apa, karena memang kita mungkin tidak punya kesempatan untuk punya karma baik yang cukup untuk menjadi orang nomor satu. Tidak apa-apa. Tapi yang penting ketika kita belum bisa terkenal, kita bisa mengenali orang lain. Kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu akan lebih baik. Dan kita juga jangan merasa rendah diri ketika tidak dikenal di dalam masyarakat. Yang penting ya kita paham kita sendiri. Jangan merasa ya, jadi orang yang tidak punya potensi. Pokoknya kita berpikir positif saja. Walaupun kita itu belum bisa menjadi orang nomor satu atau menjadi orang kebaikan. Yang penting kita tetap menjadi orang baik, itu yang lebih utama. Walaupun belum bisa terkondisi saat ini lahir menjadi orang terkenal. Yang penting Bapak punya rasa untuk bisa bersyukur. Bisa bersyukur, bisa santuti, rasa puas dengan pencapaian, dengan kondisi yang Ibu Bapak alami pada saat ini. Itu sudah lebih cukup. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah suka dan duka. Ya. Nah, ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, ya, berkumpul dengan orang-orang yang kita sukai, kemudian kita itu bisa bahagia, merasa puas, bersyukur, keinginan kita bisa terwujud dalam kenyataan, itu kita akan merasa bahagia, merasa senang. Apalagi kalau target-target yang kita targetkan bisa tercapai dalam sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, itu akan menimbulkan kebahagiaan. Apalagi kalau Ibu Bapak juga mendapatkan keuntungan yang diharap muncul, kan itu akan merasa bahagia. Kenapa? Kita tidak melewati hal-hal yang sulit, semua bisa dirasakan. Di dalam Anggota Nikaya Sang Buddha menjelaskan ada 4 jenis kebahagiaan dunia. Yaitu kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki. Ya, katakan di sini kebahagiaan karena memiliki adalah kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Dari Ibu Bapak kerja keras, berusaha dengan maksimal, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga, sehingga pundi-pundi uang, keuntungan-keuntungan bisa Ibu Bapak dapatkan, sehingga akhirnya Ibu Bapak menjadi orang sukses dan dibilang menjadi orang kaya. Nah, karena memiliki kekayaan yang lebih, kecukupan, sandang, papan, pangan, ketika mengingat hal itu bahwa kita hidup saat ini setelah melewati berbagai jenis, berbagai hal, dan melewati masa-masa sulit, akhirnya kita berhasil dan sukses. Nah, suksesnya itu kita bisa menjadi orang yang kecukupan, sandang, papan, pangan, bahkan berlebih, atau yang dikatakan sebagai orang kaya.
Ketika mengingat hal tersebut, kita ada santuti, rasa puas. Nah, itu bentuk kebahagiaan yang dapat karena kita jadi orang. Yang kedua adalah kebahagiaan karena kita mampu memanfaatkan kekayaan yang telah kita dapat dari hasil kerja keras, ketekunan, keuletan, gemar menabung, hemat. Akhirnya kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita dapatkan dengan kerja keras untuk melakukan kebajikan. Ya, kita berbuat baik, entah ke panti jompo, ke wihara, ke tempat-tempat ibadah, atau mungkin juga senang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kepeduliannya ada. Baik untuk kepentingan masyarakat secara umum maupun untuk kepentingan keluarga. Kita itu senang berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Yaitu ketika kita bisa memanfaatkan kekayaan kita untuk kebajikan, ya, ketika muncul rasa santuti atau rasa bersyukur, bahasa umumnya atau bahasa puas. Itulah bentuk kebahagiaan karena mengingat bahwa kekayaan yang telah kita dapatkan digunakan. Yang ketiga adalah kebahagiaan karena tidak punya utang. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia saat ini bekerja, ya, kerja dengan profesi yang kita miliki, bisa menghasilkan uang sehingga kita tidak perlu berhutang. Karena apa? Hasil yang kita dapatkan dari kerja keras kita cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, karena kita merasa cukup, kemudian juga bisa tidak perlu ada tanggungan di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan pada pihak manapun, baik pihak bank, pihak tetangga atau siapapun, nggak ada beban. Hidupnya jadi lebih ringan. Kenapa? Nggak ada tanggungan apapun dan tidak ada beban apapun. Mengapa? Karena tidak punya utang dari siapapun. Ini juga termasuk bentuk kebahagiaan ketika kita mampu mengingat bentuk-bentuk kelegaan hati kita karena tidak ada beban kepada pihak manapun. Itulah yang dikatakan sebagai bahagia karena tidak punya utang. Yang keempat adalah kebahagiaan karena tidak tercela, bukan karena tidak dicela. Ya, karena Sang Buddha menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada satu makhluk pun yang tidak dicela. Sang Buddha sendiri yang sudah suci itu pun masih mendapatkan fitnah. Dari siapa? Dari cincang yang memfitnah Sang Buddha bahwa Sang Buddha telah melakukan hal-hal buruk kepada cincang. Yaitu adalah Sang Buddha aja orang yang telah terbebaskan masih dicela, apalagi kita. Jadi di dunia ini nggak ada satupun yang tidak dicela. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak tercela. Orang yang tidak tercela adalah orang yang punya ucapan, tindakan serta pikiran yang bersih, yang sudah terbebaskan dari moha, dosa dan lupa. Terbebaskan dari apa? Ucapannya, tindakannya, pola pikirnya, terbebas dari kestakaan, terbebas dari kebencian, serta terbebas dari kegelapan. Ketika orang telah mencapai hal ini, maka segala tindakannya, segala ucapannya, segala pikirannya tidak. Ya, intinya orang yang tidak tercela di sini adalah orang-orang yang sudah suci, orang-orang yang sudah terbebaskan dan mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, itu adalah orang yang tidak tercela. Tapi minimal kita itu masih ada kesalahan, masih ada tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan baik lewat pikiran, ucapan, karena kita masih bujana. Adalah hal yang wajar, tetapi
Yang penting kita ada kemauan untuk berubah, kemauan untuk memperbaiki diri. Segala bentuk kekeliruan yang kita lakukan, baik lewat pikiran, ucapan, maupun benda jasmani, ada tekad, ada aditana untuk memperbaikinya di hari-hari berikutnya, sehingga nanti diharapkan celah hal-hal tindakan kita yang bisa dicela atau tindakan buruk kita bisa terkikis, bisa lama-lama bisa. Itu adalah idealnya semacam. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan celah. Itulah ya. Makanya di sini kebahagiaan karena tidak tercela adalah karena kita punya kualitas batin. Punya kualitas batin dalam hal tindakan, ucapan, dan pikiran. Nah, itu adalah bentuk kebahagiaan yang terbaik. Tapi seandainya kita itu belum bisa menjadikan diri kita itu tercela dalam arti yang ideal, ya minimal kita betul-betul walaupun belum mencapai kesucian, kita itu bisa menjaga ucapan, tindakan, dan pikiran kita supaya kita juga sama tidak tercela. Memungkinkan. Tapi yang paling ideal adalah jika orang telah terbiasa. Itu adalah bentuk kebahagiaan yang bisa dicapai dalam kehidupan ini. Saat ini bisa dicapai oleh seorang ketika ada usaha, ada kemauan untuk melakukan. Itu adalah bentuk kebahagiaan. Nah, di samping juga ada bentuk kebahagiaan yang bisa dialami oleh manusia. Juga ada bentuk penderitaan, duka. Kapan duka akan muncul? Ketika kita mengalami kecewaan. Ketika tidak tercapai apa yang kita cita-cita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita suka. Itu adalah kita akan menjadikan kita itu mudah kecewa, ya, rata, menangis. Kenapa? Karena kita itu tidak mendapatkan apa yang menjadi cita-cita. Akhirnya rasa menderita itu akan muncul. Apalagi kalau setiap hari terus berkumpul karena profesi, Bapak mungkin berkumpul dengan orang-orang yang cerita langsung ke kantor. Itu adalah hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, yang mungkin Ibu Bapak harus menahan diri. Ya, ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu, ya Ibu Bapak harus punya yang namanya kesabaran. Punya kesabaran diri, sehingga kita itu bisa melewati masa-masa sulit. Masa-masa yang tidak, masa-masa sulit. Ya, kalau kita punya kemauan untuk melewatinya. Nah, masa sulit itu pasti akan. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi kehidupan kita sebagai manusia? Kondisi-kondisi ini akan selalu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kita hendaknya mampu untuk bisa memiliki yang namanya kebijaksanaan. Memiliki kebijaksanaan yaitu memiliki pengertian salah titik. Kebijaksanaan ini ada kebijaksanaan tingkat dasariah. Ya, tingkat dasariah ini adalah ya kebijaksanaan awal, di mana seseorang hanya memahami ini baik, ini baik. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Ini berguna, ini tidak. Tetapi pemahaman ini sampai pada tahap praktek.
sampai tahap pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya dikategorikan sebagai orang yang telah sedikit muncul kebijaksanaan, bukan karena sekedar pengetahuan intelektual. Kalau hanya sekedar pengetahuan intelektual, semua orang hampir semua. Siapa sih yang nggak mengerti? Siapa sih yang orang tidak tahu bahwa mendengarkan dhamma baik? Tapi sekarang seberapa banyak orang mendengarkan dhamma? Siapa sih yang nggak tahu bahwa meditasi itu baik? Tapi seberapa banyak orang yang mempraktekkan meditasi? Hampir semua orang tahu membaca parita, berdana, merupakan hal baik. Tapi seberapa banyak orang yang rajin baca parita secara rutin? Semua orang hampir tahu ya bahwa menjaga sila adalah hal yang baik. Tapi seberapa banyak orang yang mempraktikkan sila dengan ya. Semua orang tahu kalau kita rutin untuk pergi ke wihara, berbuat baik di wihara. Tapi seberapa banyak orang yang disiplin rutin tiap hari datang ke wihara untuk berbuat sesuatu yang baik di wihara. Ada juga banyak orang yang mungkin ke wihara hanya sekedar mampir, hanya sekedar untuk berhenti untuk ngomong, hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong. Tapi mengabaikan kita ke wihara untuk berbuat baik. Ini sangat masih ada banyak. Nah, jadi menjadi bijaksana untuk yang tingkat dasariah aja, kita itu perlu usaha dan perlu perjuangan untuk memahami, mengerti dengan baik, ini benar, ini tidak benar. Ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini tidak. Kalau orang bijaksana akan meningkatkan hal-hal yang bermanfaat dan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Akan menambah hal-hal baik dan mengurangi hal-hal buruk. Nah, itu namanya mengerti ini, apa yang dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Yang kedua adalah memahami akan dirinya sendiri. Kita harus tahu bahwa kita yang ukurannya kurang dari 2 meter hanya tersusun dari batin dan jasmani. Jasmani kita tersusun dari 4 unsur, yaitu unsur api. Nah, di mana buktinya? Ya, kita bisa merasakan dingin dan panas. Unsur air, ya, apa buktinya? Ya, kita bisa mengeluarkan liur, mengeluarkan keringat, air mata, ada darah, ada nanah, itu semua adalah bersumber dari air. Ada angin, ya, di mana? Ya, kita bisa bergerak kanan kiri, depan belakang, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri, karena ada angin. Kita bisa bernapas, itu pun karena ada angin unsur. Nah, itulah membuktikan bahwa tubuh kita yang kurang dari 2 ini tersusun dari 4 unsur. Nah, unsur padat itu ya kenapa kita bisa nampak kelihatan nyata, itu adalah unsur dari unsur padat. Kita merasakan kasar, halus, lunak, keras, semua itu adalah karena kerja unsur padat. Itu adalah bagian dari jasmani kita. Demikian pula batin tersusun juga dari berbagai unsur. Unsur apa? Dan namanya kesadaran. Ya. Kapan kesadaran muncul? Ketika apa? Ketika indria kita, 6 indria kita itu bertemu, maka kita akan muncul kesadaran. Kalau ketika mata melihat objek, muncul kesadaran.
ketika telinga mendengar, ketika telinga menemukan objek, muncullah kesadaran. Ketika tubuh ini mendapatkan sentuhan, muncullah kesadaran menyentuh. Kulit ya. Itu semua indera kita itu akan bertemu dengan. Nah, itu namanya kesadaran. Kemudian juga kita akan ada namanya sanya, pengingat, yaitu ketika kita menamai, mengingat, oh yang begini ini loh namanya A, oh yang begitu itu loh namanya B. Nah, ini tuh namanya cara kerja mengingat. Yang pokoknya mengetahui nama-nama dari benda-benda yang ada. Nah, itu namanya pengingat. Oh, ini gelas, ini kursi, ini meja, ini lemari, ini televisi, ini bunga, ini koper. Ya. Itu adalah cara kerja. Kemudian juga ada yang namanya perasaan. Perasaan itu juga ada. Perasaan. Kapan? Ketika kita melihat benda-benda yang telah kita lihat dari kita serap lewat indera kita. Lewat indera kita. Kita itu akan menyukai dan tidak senang atau itu adalah cara kerja perasaan. Segala benda yang kita lihat itu akan menimbulkan kesan untuk kita. Kalau kita suka, kita menyukainya, senang dengan benda-benda itu. Tetapi ketika benda itu tidak kita suka, ya kita merasa benci. Merasa benci dengan benda-benda yang ada. Nah, ada juga yang netral sama sekali, nggak ada kesan baik, apa kesan benci maupun kesan netral. Ada kesannya. Ya. Itu adalah perasaan. Ada juga kita yang terakhir adalah bentuk-bentuk pikiran. Nah, bentuk pikiran kadang kita berpikir ini, pikir itu, rencana ini, rencana itu, melamun, mengayat. Itu adalah. Nah, kita memahami hal itu bahwa kita adalah terdiri dari macam 5. Ya. Nah, itu adalah tingkat kebijaksanaan tingkat kedua. Nah, yang ketiga adalah kebijaksanaan karena kita memahami 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia di sini adalah duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyap. Nah, duka tadi saya sudah berikan. Sebab duka kapan? Ketika kita punya kelekatan, punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu hal, ya, memunculkan keinginan-keinginan di dalam batin yang bisa menimbulkan. Nah, kapan yang harus melenyapkannya? Ya kita harus melenyapkan tanda supaya kita itu bebas dari. Dengan cara apa? Ya, jangan jalan mempraktekkan jalan mulia itu hanya sama. Jalan mulia kapan? Yaitu apa? Pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, sati benar, samadhi benar, dan usaha benar. Itu adalah jalan mulia harus kita jalani untuk mengatasi duka. Nah, pengetahuan semacam ini, ketika itu Bapak mengetahui dengan jernih, dengan pengetahuan, itu termasuk bentuk kebijaksanaan yang paling
Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan kebijaksanaan? Nah, kita bisa mengembangkan kebijaksanaan dengan ya, yang pertama adalah Sutta Mayapanya. Apa Sutta Mayapanya? Sutta Mayapanya adalah kita mengembangkan kebijaksanaan dengan cara kita belajar Dhamma, baik melewati apa? Melewati diskusi, dengan membaca, dengan mendengar Dhamma. Lambat laun kita itu akan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Ketika kita mampu mempelajari, kemudian mengamati, mendengar Dhamma, itu adalah sebagai bentuk pengembangan kebijaksanaan dengan cara Sutta Maya, belajar, mendengarkan. Yang kedua adalah Cinta Mayapanya. Nah, setelah kita mengerti teori tentang kehidupan, tentang segala hal yang berkaitan dengan Dhamma, kita selidiki kebenaran yang ada di dunia ini. Betulkah di dalam dunia ini ada perubahan? Nah, kita kan secara teori sudah belajar. Nah, kita mengamati betul ya bahwa di dunia ini berubah, segala hal yang ada di dunia ini berubah. Ternyata betul enggak ya bahwa setiap makhluk itu akan mati. Nah, telah selidik-selidik benar. Ya, itu adalah sebagai kebijaksanaan dari hasil dari cinta penyelidikan. Kemudian yang ketiga adalah bawana. Itu kita mengembangkan kebijaksanaan dengan cara berlatih meditasi. Nah, kita sebagai umat Buddha hendaknya menjadi orang yang mencintai melatih samadhi, keteguhan batin kita dikuatkan. Berlatih meditasi ketika kita berdiri, duduk maupun berbaring, senantiasa selalu bisa dengan objek pasif. Bisa juga dengan mengembangkan selalu menyadari setiap hal yang menjadi aktivitas kita, baik berdiri, duduk maupun. Karena meditasi ini adalah sebagai aktivitas sehari-hari yang disadari. Atau kita ketika mengambil salah satu dengan posisi duduk ya kita bisa bermeditasi, bisa dengan objek kita, bisa dengan anapanasati, bisa juga dengan meta ya kita berharap kita bisa mengembangkan supaya dalam batin kita merasakan kebahagiaan. Setelah merasakan kebahagiaan, kita mengembangkan ke sekeliling kita supaya orang-orang makhluk-makhluk sekitar kita itu bahagia. Kemudian ke seluruh anapanasati ya kita mengembangkan semua kita bisa mengamati proses keluar masuknya. Dan napas masuk, mengembuskan napas, syukur bisa mengerti baik panjang, pendek, pasnya pendek. Seandainya belum, kita bisa mengamati proses lewat ke lubang kita. Itu adalah anak. Nah, ketika kita mampu mengembangkan praktek-praktek samadhi di dalam kehidupan kita, ya kita akan nanti berkembang. Itu adalah 3 cara bagaimana kita mengembangkan kebijaksanaan. Nah, ketika kita mampu mengembangkan kebijaksanaan di dalam
kehidupan kita, saya rasa kita itu akan mampu melewati kehidupan yang kita jalani dari sejak saat ini sampai nanti kita meninggal. Sisa kehidupan kita yang saat ini kita sedang hidup di alam manusia saat ini, sampai nanti kita meninggal, kita itu bisa melewati dengan sukacita. Kalau kita itu punya yang bijaksana. Maka Ibu Bapak dimanapun Anda berada, hendaknya berjuang untuk meningkatkan kualitas kebijaksanaan Ibu Bapak, sehingga nanti hidup yang kita jalani lebih bermakna dan kualitas batin kita bisa meningkat. Itu yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante. Pembabaran damanya yang luar biasa ya, dalam dan komprehensif ya. Jadi dapat saya simpulkan sebagai berikut, kira-kira Bante. Ya, saya coba simpulkan Bante. Bahwa kita sebagai manusia ini hidup itu adalah karena karma ya. Kita pernah terlahir di alam-alam rendah ya. Kemudian sekarang ini kita terlahir sebagai manusia. Bahkan kalau kita pun rajin dalam kehidupan yang lampau untuk bermeditasi, kita memungkinkan juga lahir sebagai dewa, Brahma, dan sebagainya. Nah, kondisi lahir sebagai manusia ini adalah suatu keberuntungan ya. Kalau dikatakan sebagai tamu, sekali-sekali datangnya. Biasanya kita paling sering itu di alam-alam rendah, bolak-balik seperti itu. Kondisi sebagai manusia ini, kita selalu berhadapan dengan 8 kondisi dunia. Yaitu kita dipuji dan dicela, kita mengalami untung, rugi, kita terkenal dan tidak terkenal, kemudian suka dan duka, teman-teman. Jadi, kebahagiaan sebagai manusia ini juga diuraikan di dalam Anguttara Nikaya bahwa kalau kita sebagai manusia punya kekayaan itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Menggunakan kekayaan itu dengan baik juga satu kebahagiaan. Kemudian kita tidak mempunyai utang dan kita tidak tercela. Teman-teman, tentu jadi suatu pertanyaan teman-teman. Kalau kita hidup ini untuk meningkatkan kebijaksanaan, kita mulai dari yang dasar dulu. Yang dasar ini misalnya kita tahu ini baik dan tidak baik, kemudian ini bermanfaat dan tidak bermanfaat, ini berguna dan tidak berguna. Tentu di dalam melatih kebijaksanaan ini ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah kita belajar 4 kebenaran mulia. Dan dikatakan oleh Bante tadi, kalau kita mau meningkatkan kebijaksanaan kita juga harus rajin mendengarkan dhamma seperti malam ini, malam minggu mungkin banyak yang jalan-jalan, mungkin saudara sedharma dari berbagai kota, malam ini meluangkan waktunya untuk mendengarkan dhamma, kemudian berdiskusi dhamma, dan yang terakhir, yang paling penting adalah untuk meningkatkan kebijaksanaan adalah praktek dhamma. Praktek dhamma yang terakhir yaitu kita belajar samadhi, meditasi. Nah, dengan demikian, kalau kita dalam hidup ini bisa meningkatkan kebijaksanaan ini adalah suatu alat ya, kalau kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini, seperti judul Bante malam ini, yaitu kita bisa melewati realita kehidupan dan kebijaksanaan. Kira-kira itu Bante dari kesimpulan saya. Mudah-mudahan bisa menambah uraiannya Bante. Nah, kemudian teman-teman, pada malam hari ini yang kita tunggu-tunggu, kita buka acara tanya jawab ya teman-teman. Yang pertama boleh raise hand
atau yang mungkin lewat YouTube atau gini bisa Zoom, bisa juga di pakai chat ya. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman ini yang bergabung ini dari berbagai tempat nih Bante. Ya. Yang jelas Jawa Timur, kemudian Ah, ada saya sendiri di Tangerang Bante, sama ya. Ramadi Ince, Jakarta. Kemudian saya tadi lihat juga ada dari Makassar, Oh, dari Tarakan. mantap. Erlin, mungkin kita sapa teman-teman kita. Ada yang lain mungkin dari yang belum saya Jakarta sebutkan. tadi. Halo teman-teman, ada yang belum saya sebutkan dari mana ini teman-teman bergabung? Dari Samarinda, Romo saya. Wah, luar biasa dari Samarinda tuh jauh-jauh. Nih, kalau nggak lewat Zoom, saya juga belum pernah ketemu Bante nih. Kenal lama-lama juga belum pernah ketemu Bante langsung ya Bante. Jadi ini sungguh beruntung kita baik teman-teman untuk mempersingkat waktu. Saya mulai memberikan pertanyaan ke Bante ya. Yang Ya. pertama Bante dari Darvina ya, Ibu Darvina mungkin. Nah, pertanyaannya begini Bante. Bagaimana sekarang kan hidup ini sudah menjadi manusia nih Bante. Bagaimana supaya di kehidupan yang mendatang itu bisa juga lahir sebagai manusia Bante, tetapi mengenal Dhamma Bante. Mungkin sebagai seorang Buddhis gitu kira-kira. Terima kasih Bante. Untuk terlahir sebagai manusia itu kita harus berpegang teguh pada moralitas. Ya, kita minimal bisa menjaga sila, ya. Menjaga sila lima latuhan moral. Bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup, bertekad untuk tidak mencuri, bertekad untuk tidak berzina, bertekad untuk tidak berbohong, dan bertekad untuk tidak makan minuman yang menyebabkan kesadaran. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa bertemu Dhamma? Ya tentunya kita harus menguatkan sadar, ya, sadar atau keyakinan terhadap tiratana itu Buddha, Dhamma, dan Sangha, di mana tidak hanya sekedar sebagai pemanis mulut, sadar ini betul-betul kokoh di dalam batin kita. Kokoh, kuat, tak tergoyahkan dalam arti kita memiliki pengertian benar terhadap apa itu tiratana. Ya, tidak hanya sekedar mengikuti orang lain, tetapi kita betul-betul memahami apa yang dimaksud tiratana. Sehingga keyakinan yang ditopang oleh pengertian benar ini akan menjadi kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan. Jadi dua hal inilah yang harus dibangun oleh ibu bapak kalau ibu bapak ingin terlahir sebagai manusia dan bertemu Dhamma. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk Ibu Darvina dan teman-teman yang lain ya. Silakan disiapkan pertanyaan berikutnya. Kemudian Bante pertanyaan yang kedua Bante. Ya. Dari Andrew Yogianto Bante. Ya. Nah ini pertanyaannya begini Bante. Ya. Ketika mereka menemui masalah kan dia mencari penyebab masalahnya Bante. Ya. Nah dengan tahu penyebab masalahnya berarti mereka itu siap-siap menghadapi masalah berikutnya. Apakah ini bisa disebut sebagai proses kebijaksanaan ini Bante? Kira-kira itu pertanyaan. Terima kasih. Kalau kita bisa menyelesaikan, ya maksudnya menghadapi setiap, kalau saya bahasanya bukan masalah tapi tantangan itu, ya, menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita, dan ketika menghadapi tantangan hidup yang ada, kita tidak mencari kambing hitam, tetapi justru setiap hal apapun yang menghadang di depan mata kita sikapi dengan bijak dan mencari solusi. Itu adalah tanda-tanda di mana orang ini sudah mulai bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Ketika menghadapi masalah itu tidak mencari kambing hitam, tetapi ketika menghadapi masalah selalu mencari solusi. Itu. Kalau orang yang belum bertumbuh dalam kebijaksanaan,
memungkinkan ketika dia menghadapi masalah, mencari orang lain sebagai sumber masalah. Dia tidak ingat bahwa dirinya itu sumber masalah. Gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Luar biasa, mudah-mudahan menjawab ya Saudara Hendro Yogianto ya dan teman-teman yang lain. Kemudian ini ada pertanyaan Bante yang ketiga dari Heri nih Bante. Heri ini rajin dari Kisaran Bante. Oh, saya pas kebetulan di Kisaran juga. Nah, Di tempatnya Heri. waduh, Ya. biasanya kebetulan nih. Pertanyaannya kira-kira begini Bante. Ya. Di saat ini ada dunia nyata dan dunia maya Bante. Ya. Ada offline, ada online. Terkadang kan ada ekspektasinya ini tidak sesuai dengan realita. Ya. Bagaimana cara realita kehidupan yang seperti ini dengan kebijaksanaan Bante? Ya, realita ini. mungkin saja memanfaatkan kemajuan ya dengan kebijaksanaan ya. Memanfaatkan kemajuan teknologi ini kan sebenarnya apa ya? Netral sifatnya ya. Asal kita gunakan untuk hal-hal yang baik, itu sebenarnya kan tidak masalah kita mengikuti perkembangan zaman. Karena kemajuan teknologi ini nggak bisa kita tolak, ya harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Jangan sampai kemajuan semacam ini realita yang maksudnya ada dunia maya ya dunia yang maksudnya kadang-kadang karena memang menimbulkan bisa hal-hal yang nyata yang kita saksikan di dunia maya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu memang resiko ya. Makanya kita perlu namanya kehati-hatian ya. Kehati-hatian dalam mendengar, melihat segala hal yang belum nyata yang hanya dilihat dari dunia maya. Jangan mudah percaya begitu saja. Tetapi segala sesuatu itu harus dicek dan dicek ya, cek dan dicek supaya kita itu tidak mudah tertipu oleh tampilan-tampilan yang belum nyata, yang masih ada di dunia maya. Jadi di sini juga perlu kehati-hatian, perlu penyelidikan, perlu hal-hal yang lebih membuat kita itu hati-hati. Ya kewaspadaan itu juga penting ya, supaya tidak mudah tertipu oleh tampilan yang ada di layar. Nah sekarang ini Romo itu menampilkan layar yang tidak asli. Kalau saya kan asli. Ya Bante, ada backgroundnya seolah-olah di gunung ya Bante. Iya, kita seolah-olah. Cuma di kamar Bante ya. Cukup sekian. Ya. Baik Bante. Kemudian pertanyaan berikutnya Bante. Yang keempat. Nah. Suara saya kedengaran Bante? Ya, baru ini tadi ya, enggak. Baik Bante. Pertanyaan berikutnya Bante dari Wahidin Johan nih Bante. Ya. Selamat malam Bante. Judul ini melewati realitas kehidupan dengan kebijaksanaan. Mohon Bante penjelasan bisa nggak kebahagiaan yang sekarang kita rasakan sekarang di negara ini bisa berantakan karena memilih salah pemimpin Bante. Dan kira-kira jelas nggak pertanyaannya Bante? Yang dia merasakan kebahagiaan karena salah memilih bisa berantakan kebahagiaannya Bante. Kira-kira seperti itu Bante. Ya, Bapak jangan berpikir bahwa kebahagiaan muncul karena sebab di luar. Yang orang-orang di luar diri kita itu tidak akan memuaskan diri kita. Ya kalau misalnya suatu ketika Bapak salah pilih, ya, atau mungkin salah memilih orang, salah memilih pemimpin wihara, salah memilih pemimpin organisasi, ya Bapak harus legowo, ya dalam arti
Karena apa yang menjadi pemimpin itu tidak sesuai pilihan Bapak. Nah, dan Bapak harus mengerti bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti punya kelebihan serta kekurangan. Seandainya pada saat itu Bapak memilih orang yang tepat dan kemudian pilihannya menjadi pemimpin Bapak, apakah memungkinkan untuk bisa memuaskan Bapak selamanya? Itu adalah hal yang mustahil. Memungkinkan juga pilihan Bapak ini menyebabkan Bapak kecewa dan akan menderita juga. Jadi segala hal itu di dunia ini ya tidak ada yang tetap. Semuanya akan berubah terus. Dan ketika Bapak masih berharap mendapatkan kebahagiaan yang sebabnya dikondisikan kondisi luar dirinya, Bapak di apa? Pasti akan sering mengalami yang namanya kecewa. Ya, makanya alangkah baiknya Bapak itu bisa mengkondisikan supaya mendapatkan kebahagiaan dengan sebab yang ada di dalam dirinya sendiri. Jangan berharap orang lain untuk menjadi kondisi kebahagiaan kita. Ini yang terbaik. Karena orang yang di luar diri kita itu tidak akan memberikan kebahagiaan untuk selamanya. Suatu saat akan berubah dan akan berubah. Itu saja. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Mungkin bisa saya tambahkan dikit Bante mungkin. Jadi artinya kebahagiaan yang kita cari itu ke dalam ya Bante ya. Ya, ke dalam. Karena dalam diri kita ini kan bisa kontrol kita ya Bante ya. Betul. Mungkin kan karena di luar itu kan tidak bisa kita kontrol. Iya. Orang mau gimana, kita kadang-kadang kan kita kecewa itu karena kita ingin orang itu melakukan sesuai keinginan kita kan Bante. Betul. Ketika tidak melakukan yang sesuai itu membuat kita Iya. kecewa banget Bante. Ya kan? Iya. Baik. Terima kasih Bante. Kemudian ini di chat ini ada Bu Novianti dari Jakarta, ada Sari juga dari Pondok Gede ya Bekasi ya Bante. Iya. Dan pertanyaan ini saya lanjutkan. Iya. Ini namanya nggak ada nih Galaksi. Iya. Nggak apa-apa. Bante, selamat malam Bante. Ya, selamat Tolong malam. tanya, apakah karma sama dengan energi Bante? DC Bante. Karma Energi sama apa? dengan energi. Energi apa? Nah, tidak disebutkan di sini Bante. Oh. Karma adalah niat, cetana ya. Niat. Nah, energi itu kalau pengertian energi kan ya secara itu fisik saja. Ya, memiliki fisik karena hasil dari berbagai macam kita bertenaga, berenergi karena berbagai menghasilkan yang namanya tenaga. Hasil dari apa ya, hal-hal yang menyebabkan sumber tenaga apapun ya. Dari tenaga manusia, tenaga yang menghasilkan seperti peralatan mesin-mesin itu kan bisa menghasilkan energi semuanya. Nah, itu semua faktor karena ada yang menyebabkan munculnya energi. Nah, kalau karma itu adalah hukum perbuatan. Hukum perbuatan, hukum sebab akibat. Ya karena ada niat, ada cetana ya. Ya tentunya di sini apakah energi sama dengan karma? Saya akan nyatakan itu berbeda. Ya, itu aja. Ya, sekian, terima kasih. Baik Bante. Kemudian ini pertanyaan yang sama juga, orang yang sama Bante. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah energi bisa dicuri atau diambil orang lain di Bante? Energi yang dia maksud tadi Bante. Kalau sekarang energi apa dulu? Kalau energi yang sifatnya hasil dari apa? Dari yang ada di luar diri kita. Misalnya energi apa? Dicuri. Ya. Dicuri, nyurinya gimana? Ya, agak sulit untuk dicuri. Ya. Kalau energinya ini. Tapi kalau peralatan yang menyebabkan energi memungkinkan bisa dicuri. Tapi kalau energinya sendiri
Curi gimana? Karena ini energi adalah hasil. Maksudnya proses dari hal yang terjadi dari segala sebab menimbulkan proses ini namanya energi. Ya, dicuri gimana? Akan sulit untuk bisa dicuri. Kalau peralatan yang menyebabkan adanya energi itu bisa dicuri, misalnya solar kan kalau dipasang di genset itu kan menghasilkan energi. Tapi ketika masih bentuk solar ya bisa dicuri. Tapi energi ini mau nyurinya caranya bagaimana? Ya paling ya nyuri ya ada nyuri listrik ya PLN. Itu nyuri arus ya itu bisa ya, kalau arus listrik ya itu juga nyuri energi. Bisa kondisi itu seperti itu. Ya, paling arus-arus yang bisa menghasilkan uang ya, memungkinkan untuk dicuri. Tapi kalau energi ini nggak ada nilai, saya rasa nggak ada orang yang mau untuk dicuri. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Baik, Banti. Kalau saya tangkap sepintas ini, Banti, mungkin kalau dikaitkan dengan karma, Banti, Ya. kemungkinan nggak karma baiknya itu orang lain bisa dicuri gitu, Banti? Atau kita punya karma baik itu? Nah, saya kan sudah ngomong, karma ya karma energi ya. Nah, jangan nanti disamakan. Aku nanti malah jadi keliru menjelaskan. Karena energi itu ideanya bersifat fisik ya. Karena tanyanya energi gitu. Ya. Oke. Baik, Bante. Baik, teman-teman yang di Zoom ini ada yang mau resen mungkin langsung tanya ke Bante. Silakan. Sebelum pertanyaan berikutnya. Halo teman-teman, ada yang mau resen, mau langsung tanya ke Bante? Sambil nunggu, saya gini dulu kasih mau bertanya sama Bante nih, Bante. Ya, boleh. Nah, ini Bante dengan COVID ini kan cukup lama nih, Bante. Mengalami COVID ini kan sebenarnya di dalam diri kita sendiri ini kan stres nih, Bante. Tidak terasa stresnya. Nah, kadang-kadang itu pun akibat stres ini mungkin dalam realita kehidupan ini kadang-kadang kita agak emosional, Bante. Emosional dalam pengertian begini, Bante. Kalau kita mengharapkan sesuatu, ternyata realitanya berbeda. Padahal kita sudah planning atau menurut kita itu udah sesuai gitu, Bante. Nah, ada tips nggak, Bante, di zaman saat ini untuk mengatasi hal-hal seperti ini, Bante? Ya, tipsnya gampang, menerima kenyataan. Ya kan? Ya kadang-kadang memang begitu karena ya keinginan kadang nggak sesuai dengan realita. Ya, kuncinya sangat mudah sekali itu. Ya, kita terima aja kenyataan. Sudah selesai. Memang itu secara teori begitu, tapi ya kadang-kadang terima kenyataan ya, terima kenyataan, tapi pada hasilnya tidak bisa juga karena apa? Yaitu perlu kita memberikan kata-kata positif dalam diri kita. Ibaratnya menenangkan dirinya sendiri. Ketika kita belum sanggup untuk menerima realita yang ada. Yaitu dengan apa? Yaitu kata-kata positif yang harus ditaburkan ke dalam batinnya sendiri. Supaya lebih tenang dan juga kita mungkin bisa melakukan bentuk renungan-renungan ya. Perenungan terhadap ya satu hal adalah perenungan terhadap hukum karma ya. Perenungan terhadap hukum karma. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku. Perbuatan apapun yang akan kulakukan itulah yang akan kuwaris. Jadi itu yang harus sering-sering diberikan ke dalam batin kita adalah kata-kata positif. Atau kita melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif untuk mengurangi tingkat kesetresan kita.
ketidaksanggupan untuk menerima kenyataan sebenarnya. Karena kenyataan berbanding kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pengharapannya apa dan kenyataannya apa. Dan kita juga bisa melakukan evaluasi, introspeksi diri. Kenapa sih ya? Apa yang menjadi harapan saya belum tercapai? Masalahnya ada di mana? Nah, kita harus pelajari. Sehingga apa? Dengan kita mengetahui, diharapkan kita bisa memperbaiki di hari yang mendatang. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kesalahan untuk yang kedua kali. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita, yaitu mencari cara untuk bisa mengetahui ya, sebab-sebab tidak tercapainya apa yang kita harapkan, kekurangannya. Nah, itu juga penting supaya ketidaksuksesan yang kita tidak dapatkan, ya, kita bisa memperbaikinya dari yang mendatang. Itu saja sih. Ya. Nggak bunyi. Nah, dimatiin lagi. Ya Bante. Jadi gini Bante. Jujur aja ketika kita mengenal Dhamma nih pertama kali Bante. Iya. Kan teorinya kan begitu. Iya. Kalau kita menghadapi masalah, kan terima kenyataan. Tetapi sesungguhnya di batin ini kan nggak nerima Bante. Kadang-kadang, wah Iya. misalnya orang ini udah kita tolong, aduh kok tega gitu terus Bante. Rasa nah ada nggak tipsnya yang tepat untuk bisa kembali menerima kenyataan itu Bante? Itu perlu proses, Pak. Tidak serta-merta kita, terima kenyataan langsung hilang begitu saja ya. Itu makanya kalau itu belum bisa kita lupakan, kita itu harus ada namanya perenungan-perenungan supaya mengurangi rasa kecewa kita. Ya, itu perlu waktu lah untuk bisa meredakan semua kekecewaan kita, itu perlu waktu. Dan itu perlu introspeksi terus. Harus sering-sering lah melakukan perenungan. Kalau enggak ya nanti akan menyebabkan kita benci, menyebabkan kita marah, jengkel terhadap orang tersebut. Dan kita juga perlu ada yang namanya keseimbangan batin. UPK itu perlu dimunculkan juga. Ya, selain juga perenungan, kita juga harus ada namanya UPK. Supaya apa? Ya, sudah ada namanya hidup. Ya, kadang bisa iya, kadang bisa tidak. Legowo. Ya. Itu aja sih. Baik Bante, karena mengingat waktunya ini pertanyaan terakhir nih Bante. Boleh. Jadi gini Bante, ini kita dalam realita hidup sebagai manusia ini Bante, tentu kita setiap individu itu kan punya planning Bante, planning perencanaan. Kadang-kadang kita rencanakan itu tidak sesuai Bante, sedangkan bisa terjadi karma baiknya berbuah di luar planning kita. Karena pengaruh apa itu kira-kira Bante? Pengaruh karena perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harap. Betul, tetapi yang kita tidak harapkan bisa jadi sesuatu yang kita katakan berkah lah gitu, akibat berkah itulah istilahnya. Apa yang kita harapkan bisa jadi berkah? Gini Bante, kadang-kadang kan di planning gini, kita mau gini-gini kan udah tahapannya Bante. Hidup ini kita mungkin setahun ini mau gini, karir misalnya, jadi gini. Tapi kadang-kadang di luar dugaan itu, planning yang kita udah jalanin sesuai dengan yang kita buat, targetnya itu, tetapi kadang-kadang ada sesuatu karma baik yang dikatakan berbuah di luar planning kita. Bahkan juga bisa karma buruk juga berbuah Bante. Ini tidak tercapai gitu. Nah, maksud saya pertanyaannya adalah
Ini akibat apa nih Bante bisa begitu? Ya itu nggak bisa diketahui secara pasti, Pak. Karena hidup ini kan akumulasi. Akumulasi dalam arti setiap kejadian yang kita alami itu tidak hanya satu sebab, Pak, tapi banyak sebab. Jadi kita tidak bisa mendetilkan, saya kok punya pengalaman seperti ini karena sebabnya apa? Itu akan sulit sekali untuk dicari. Karena apa? Sang Buddha mengajarkan tentang hukum sebab paticca samuppada, ya. Hukum sebab musabab yang saling berantai. Tidak ada sebab yang paling utama. Semua adalah rangkaian dari sebab akibat yang akan menimbulkan suatu akibat terakhir. Nah, jadi tidak bisa kita detailkan ini karena sebab yang mana, itu tidak bisa. Jadi karena apa? Yang kita alami setiap panjang hari adalah sebagai bentuk sebab akibat sebagai sebuah rangkaian. Saya contohkan beginilah. Ketika seorang pembuat roti, itu kan karena bisa menghasilkan roti yang bagus. Kira-kira yang paling berperan siapa? Apakah telurnya, tepungnya, atau kokinya? Dari perpaduan semuanya Bante. Ya itu, semua. Ya, kita hidup pun demikian. Jadi tidak bisa dicermati mana yang paling menyebabkan kita bermasalah. Atau mana yang paling dominan kita itu mendapatkan berkah atau keuntungan. Itu tidak bisa, karena semuanya adalah akumulasi. Ya tadi seperti tadi yang saya contohkan, bahwa kita bisa mendapatkan hasil maksimal adalah karena berbagai sebab, banyak sebab, dan banyak akibat. Baik Bante, terima kasih banyak Ya, uraiannya. ya, Karena mengingat waktu Bante, ya, sebagai penutup, ya, saya mohon Bante ngasih closing statement Bante dari ya, uraian Dhamma tadi. Terima kasih. ya. Ibu Bapak serta saudara sedama dimanapun Anda berada, bahwa kita hidup itu adalah sebuah rangkaian, ya, rangkaian yang tanpa putus, ya, akan selalu mengalami kelahiran dan kematian. Dan ya saat ini kita kan lahir dalam manusia. Manusia ya, tentunya mengalami berbagai pengalaman hidup, ya, realita yang kita jumpai meliputi untung rugi, celah dipuji, kemudian terkenal tidak terkenal, menderita bahagia. Nah, realita ini tidak bisa kita buang begitu saja, tapi harus kita alami. Menolak yang buruk-buruk pun itu tidak mungkin. Dan hanya ingin menerima hal yang baik-baik aja, yang menyenangkan adalah sesuatu yang mustahil. Semua pasti akan kita alami. Tinggal nunggu waktu, 8 kondisi ini pasti kita coba. Nah, bagaimana sikap kita supaya semua realita hidup yang ada di kehidupan manusia ini bisa kita lewati, ya kita harus mengembangkan yang namanya kebijaksanaan. Itu yang harus kita kembangkan. Bijaksanaan ini harus mulai dari tahap awal sampai tingkat yang tinggi. Kita harus kembangkan supaya kita maju, kita berkembang, dan memperoleh kebijaksanaan hidup. Sehingga nanti itu kita bisa melewati segala hal realita yang ada di kehidupan manusia itu penuh kebahagiaan, dan kita juga akan meningkat dalam kualitas hidup karena kebijaksanaan kita berkembang berdasarkan kepada ajaran Sang Buddha. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante Anumodana atas semua uraiannya, luar biasa Bante. Ya. Sebagai
rasa terima kasih Ya, dari panitia akan memberikan piagam untuk Bante. ya, Silakan ya, diterima Bante. ya, terima kasih. Oh, mantap. Bante, ini Ya, sertifikatnya Bante, ya, bagi narasumber Bante. ya, Semoga berkenan menerima Bante ya, sertifikat. terima kasih. Ya, sudah Terima kasih diterima. banyak Bante. Ya. Kemudian Bante, kita sudah berbuat baik, diskusi Dhamma, mendengarkan uraian Dhamma Bante, kemudian kita bersama-sama mau melimpahkan jasa. Mohon Bante berkenan untuk memimpin pelimpahan jasanya Bante. Ya, mari semua ibu bapak dimanapun berada, kita berbagi jasa dengan para luhur, para makhluk semoga berbagi. Icitang patitang tonghang kipamewa sami jato sape purendo san kapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sape tio wiwajanto saparoko satu mate bawa duantara yo suki yoko bawa pewa sile sane cang woda pacayeno cataro dhamma dan diayo wano sukang Palang bawatu sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa buddhanupa wena sada sote bawantu te bawatu sapa manggalang rakanto sapa dewata Sabba dhammanupa vena sada sote bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba sanggano bhavena sada sote bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedharma yang berbahagia, sebagai penghormatan kepada Bante, nanti saya akan mengucapkan okasa. Mohon teman-teman yang di Zoom membuka mic-nya, menyebutkan Wandami Bante. Kita mulai ya. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana sirisa nicamuta pacaino cataro dhamma wadanti ayuwanu sukang patla. Baik, teman-teman sedharma, terima kasih banyak Bante atas uraian dhammanya. Sebagai penutup, saya akan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Suwakhato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna.
Aku bersujud di hadapan Sang. Baik, terima kasih Bante dan teman-teman sedharma. Acara ini saya kembalikan ke peranata acara. Silakan, Erlin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh saudari Selena. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Satihotu Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membawakan lagu Melodi Kehidupan. Yang tahu lagunya boleh kita nyanyi ya. Hidup surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan sungguh indah, hidup tak ada noda, sungguh indah, hidup dalam cinta. Mari teman, dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Mari teman, indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan sungguh indah, hidup tak ada noda, sungguh indah, hidup dalam cinta. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Teman, dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Terima kasih. Setelah kita membacakan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan kepada bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sedharma semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma.
Donasi dapat diberikan kepada Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya dengan nomor rekening BCA 898 478 9-nya 3 kali. Untuk acara selanjutnya, pengumuman berikutnya adalah sebulan pendalaman Dhamma episode selanjutnya, yaitu episode ketiga, dengan tema menjadi orang yang sudah ditemukan oleh Atasilani Tiranandini. Dan episode keempat, hati-hati dengan judul Hati-hati Terbakar, Adita Pariyaya Sutta dengan narasumber kita dengan Bapak Sima Budi. Dan ada pun chanting pagi dan sore secara virtual yang akan langsung dipimpin oleh Bante Teja Puno Matera bersama Samera Datadiro. Dan sedikit ada promosi tentang batik Kinara Kinari. Mungkin Bapak Ibu Bapak membantu UKM ini dengan membantu UKM ini secara tidak langsung juga membantu perkembangan Buddha Sasana. Dan informasi selanjutnya dapat melihat di websitenya di www.kalyanminta.info. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada Yang Mulia Bante, Yang Luhur Samanera dan Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan penghayatan Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus semangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya, Erlin Kumuda Jibini Sulistyo, mohon pamit, Soti Hontu, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.